Sejarah awal di Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena tidak sama sekali diketahui keberadaannya oleh dunia, sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, Fang Hin, pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa, karangan C.W. Leadbeater, cetakan 1 Maret 2015, disebutkan, pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri yang terpisah. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja yang menangkap imam agung dari aliran hitam. Di antara raja ini, ada sosok yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap harinya, wilayahnya dapat selamat dari kehancuran. Hal ini didasari keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemegaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan praktek ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas Pulau Jawa. Yang dianutnya tersebut tak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat, baik secara eteris maupun astral, dalam bentuk awan gelap yang besar melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti terhambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintahkan oleh sang raja. Kemudian pada 1200 tahun sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaivasvata Manu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan tinggal di pantai, pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pedagang Hindu mulai meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Akan tetapi, walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya, pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktek ilmu gaib malah makin menjamur. Melihat kondisi tersebut,
Raja Vaisvasvata yang berkuasa itu meminta untuk mengirim ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk mengangkat pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli supranatural bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantri di 7 tempat pulau Jawa. Untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa, Aji Saka memilih pembuktian yang mengarah ke Sungai Progo, tempat sangat dekat dengan titik pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma, ajaran, dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Maka, namanya bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan sosok pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan keturunan di Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jahat Prabu Dewanta Cengkar, sang penguasa hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela. Pada masa ini, berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, di antaranya kejawen, klenik, dan kebatinan. Lalu pada abad ke-13, datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbual tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Karena Syekh Subakir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipenghuni unsur gaib yang sangat mengganggu. Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Kemudian dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam Raja Aji Kala Cakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Hasilnya kekuatan gaib yang menguasai di Pulau Jawa dapat dihalau. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Kemudian peninggalan Syekh Subakir. Pemegaran gaib terhadap pengaruh negatif kemudian dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali-wali ini mengajarkan agama Islam. Salah satu di antaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijogo. Wallahu a'lam.